Panasnya minyak goreng masih terjadi di awal tahun 2022. Dari akhir tahun 2021 ternyata masih belum mereda juga. Nah, sebenarnya apa yang menjadi permasalahannya? Kali ini kita masih dalam obrolan dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Aan. Oke Bang, tadi kita sempat bicara bahwasannya ternyata CPO kita ini cukup tinggi. Betul, tetapi 50%. Ya 50%. Wow, ini kan angka yang cukup besar. Betul. Ironisnya kita justru kekurangan. Minyak goreng. Oke. Jadi sudah ada kemarin ada spekulasi dari pengamat bahwa kemungkinan ini ada kartel minyak goreng gitu. Oke. Jadi kartel minyak goreng ini sengaja memainkan harga. Memang ekonomi itu kan supply dan demand ya. Betul. Artinya kan, tapi memang dengan adanya dipengaruhi dengan kartel ini gitu. Jadi supply and demand-nya juga bisa tersendat sampai akhirnya naik. Kan. Bisa saja penimbunan, bisa saja mungkin mereka ngarahkan semua CPO harus ke ekspor, diekspor untuk memenuhi ekspor karena harganya lebih tinggi gitu. Nah ini sementara kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu langka karena memang hanya mengandalkan CPO sawit, gitulah. Sementara minyak kelapa itu sudah langka, sudah tidak ada lagi yang membuat kan gitu ya. Nah inilah yang sangat disayangkan. Artinya memang mengapa sampai kita sulit menggoreng di kebun sawit istilahnya kan ya. Kesulitan menggoreng di kebun sawit, padahal kita di kebun sawit itu yang bisa menghasilkan minyak goreng, tapi kita sendiri kesulitan. Nah, sayang sekali ya. Nah, tapi sebenarnya seperti apa langkah dari pemerintah sendiri untuk mengatasi permasalahan ini, Bang? Karena cenderung memang durasinya sudah cukup lama ya. Ya itu saya memang jadi perhatian kita adalah dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa segala hal yang memerlukan hajat hidup orang banyak itu yang menyebabkannya itu dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilakukan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya itu termasuk minyak goreng harus dikelola dengan intervensi pemerintah gitu kan ya. Tapi sampai sekarang belum, sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan operasi pasar. Betul. Ini udah berbaik hati nih. Pemerintah udah berbaik hati operasi pasar. Operasi pasar katanya ada 12 miliar 12 miliar liter minyak goreng yang akan dijadikan operasi pasar, walaupun sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Tapi Lampung sudah ada kuotanya 1 juta per 3 bulan ke depan itu. Tapi sekarang memang ternyata harga belum bisa memukul para produsen untuk menurunkan harga minyak goreng. Nah inilah memang artinya makanya kita menyoroti ini bahwa pemerintah harus tegas segala macam gitu kan ya, sampai akhirnya ya kita rakyat sendiri yang susah karena ini gitu ya. Sebagai tanah milik rakyat yang disumbangkan untuk, bukan disumbangkan, yang diberikan pengelolaannya untuk kebun sawit itu gitu, ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri dalam kebutuhan minyak goreng. Iya. Gitu. Kasus ini sebenarnya unik, Bang. Soalnya kan kemarin juga komoditi yang cukup naik juga. Betul. Telur. Iya. Telur tapi akhirnya berangsur bisa stabil. Tetapi kenapa minyak ini sepertinya susah sekali dan bahkan ada anggapan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah cenderung terlambat. Nah, minyak goreng ini berbeda sama telur. Kalau telur mungkin perusahaan yang skala kecil atau ada beberapa yang besar tapi dia mitra dengan misalnya dengan Java gitu ya, segala macam. Tapi memang kalau minyak goreng ini kan adalah perusahaan-perusahaan besar atau grup-grup perusahaan besar yang mungkin kita juga tidak bisa menuduh, cuman ya sangat disayangkan mereka tidak memberikan hatinya sedikit pun kepada masyarakat untuk menurunkan harga minyak goreng yang mereka produksi gitu. Hanya loh. mengambil keuntungan untuk pribadi mereka. Keuntungan untuk pribadi mereka. Dari ekspor kita mengambil keuntungan, dari masyarakat juga tetap mengambil keuntungan. Nah, itu kan memang karena pengaruh dari resesi dunia akibat Covid apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas masyarakat sangat butuh harga minyak goreng ini turun gitu. Itu apalagi di Indonesia dan Lampung yang sebenarnya adalah daerah
produsen CPO sebagai bahan baku minyak goreng gitu. Nah, ini dari pemerintah sendiri kan sudah memberikan langkahnya, walaupun baru berupa rencana, tinggal menunggu realisasi tentunya untuk operasi pasar. Sebenarnya kalau di Bandar Lampung dan sekitarnya juga sudah ada ya Bang ya, sudah mulai, tetapi sepertinya harus dalam durasi yang cukup lama juga. Kalau sebentar sepertinya kurang terasa. Nah, bagaimana menurut Abang sendiri tentang reaksi dari pemerintah? Operasi pasar ini sendiri kan kemarin dikatakan oleh Menteri BUMN bahwa ini minyak goreng ini adalah produksi dari pabrik minyak goreng milik pemerintah BUMN. Ada PTP namanya ya. Di beberapa tempat PTP itu yang punya kebun sawit menghasilkan minyak goreng. Nah, mereka ternyata ya ini kewajiban mereka sebenarnya gitu loh. Bukannya ini berbaik hati kepada rakyat, tapi ini memang kewajiban mereka kepada rakyat bahwa BUMN itu tidak sepenuhnya profit. Dia harus punya persentase untuk subsidi ke masyarakat gitu ya. Jadi memang ini kewajiban mereka yang harus dilakukan. Jadi segeralah sebenarnya harus dikerjakan. Kalau nggak kayak gini, kalau tetap tertunda itu operasi pasar itu, ya produsen minyak gorengnya tetap santai saja untuk tidak ngapa gitu loh. Pemerintah aja tidak bergerak, masa kami bergerak kata dia kan gitu. Wah, kan gitu. Bahaya sekali ya. Memang inilah waktunya tentunya. Memang solusinya adalah segera operasi pasar besar-besaran untuk memukul itu. Betul, besar-besaran pastinya ya. Nah, lalu seperti apa untuk solusi bagi masyarakat sendiri, Bang? Tentunya masyarakat kita Indonesia memang untuk konsumsi minyak ini tidak bisa ditunda ya. Bisa dikurangi tetapi tidak terlalu bisa dibatasi begitu. Bagaimana solusinya supaya kita juga bisa mengamankan gitu untuk konsumsi minyak? Yang pertama memang harus ada itu operasi pasar besar-besaran gitu. Tapi bagi masyarakat adalah harus mempunyai cara juga untuk efisiensi dalam penggunaan minyak goreng gitu ya. Minyak goreng kalau memang tidak perlu digoreng bisa direbus atau dibakar gitu kan ya. Tapi memang kalau artinya kalau memang tidak begitu harus benar-benar pakai minyak goreng, carilah alternatif dari beberapa minyak goreng. Misalnya bisa pakai kalau hanya butuh sedikit beli margarin gitu ya. Daripada beli yang minyak goreng literan, belilah margarin yang kecil, ukur kemasan kecil itu bisa digunakan. Nah, itu kan juga kita berangsur-angsur untuk kalau bisa sih kita kampanye berangsur-angsur meninggalkan minyak goreng yang bisa menyebabkan kolesterol. Nah, seperti itu kan ya. Itu ayolah kita beramai-ramai kita kembali merebus masakan kita. Sebenarnya juga Indonesia memiliki banyak kearifan lokal untuk tata caranya ya, bisa kukus, bisa dipepes, bakar. Nah, jangan sampai panasnya minyak goreng ini karena dia harganya sudah naik membuat kita darah tinggi dan malah menjadi kolesterol kalau kita memanfaatkan harganya yang terlalu tinggi tadi. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian bahasan kita kali ini tentang bedah tajuk Lampung Pos. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas tentang trending topik apa saja yang ada di Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.